Di balik harum rempah-rempah yang mewangi ke seluruh dunia, tersimpan kisah panjang luka bangsa. Nusantara, tanah yang subur, laut yang kaya, menjadi incaran mata-mata asing. Dari Portugis, Spanyol, hingga Belanda, semua datang bukan untuk bersahabat, melainkan menancapkan kuku penjajahan. Inilah kisah bagaimana negeri kita dipaksa tunduk dan bagaimana rakyat bangkit melawan. Abad ke-16, lautan luas menjadi jalan para penjelajah. Kapal-kapal Portugis pertama kali merapat di Maluku. Bukan sekedar berdagang, mereka ingin menguasai sumber rempah-rempah yang mahal di Eropa. Lada, pala, cengkih, semuanya menjadi emas hitam yang mengundang nafsu penjajahan. Setelah Portugis, datanglah Belanda dengan VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Di balik kata perusahaan dagang, tersembunyi tangan besi yang menindas rakyat. VOC bukan hanya membeli, tetapi memaksa. Mereka menggunakan politik adu domba, memecah kerajaan-kerajaan kecil, dan menguasai tanah Nusantara sedikit demi sedikit. Di bawah kekuasaan penjajah, rakyat kehilangan kebebasan. Sistem tanam paksa diberlakukan, membuat petani dipaksa menanam tanaman yang bukan untuk perut mereka, melainkan untuk perut penjajah. Sementara rakyat kelaparan, Belanda berfoya-foya dengan hasil bumi Nusantara. Keringat petani, darah pejuang, dan air mata ibu-ibu menjadi saksi penderitaan. Sejarah mencatat, tubuh boleh dipaksa bekerja, tetapi jiwa mereka tak bisa ditundukkan. Namun, di balik penindasan, api perlawanan menyala. Rakyat tidak diam. Dari Aceh muncul Sultan Iskandar Muda yang gagah berani. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa selama 5 tahun, membuat Belanda kewalahan. Di Maluku, Patimura mengangkat senjata, meneriakan kemerdekaan. Di Bali, perang puputan menunjukkan bahwa kehormatan bangsa lebih berharga dari nyawa. Perlawanan rakyat memang sering kalah secara senjata, tapi menang secara martabat, karena setiap perlawanan menanamkan benih kebangkitan bagi generasi berikutnya. Memasuki abad ke-20, perlawanan rakyat mulai berubah, tak hanya dengan senjata, tapi dengan pena, organisasi dan pendidikan. Budi Utomo berdiri menjadi tanda lahirnya kebangkitan nasional. Lalu Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya menyuarakan kesadaran baru. Bangsa ini bisa bersatu melawan penjajahan. Kesadaran ini menyalakan cahaya di tengah gelapnya kolonialisme. Bahwa Indonesia bukan sekedar pulau-pulau yang tercerai-berai, melainkan satu bangsa yang punya cita-cita merdeka. Sejarah penjajahan adalah luka, tapi juga guru yang berharga. Dari rempah yang dicuri, dari keringat yang diperas, lahirlah semangat untuk bangkit. Perlawanan demi perlawanan menjadi jembatan menuju proklamasi kemerdekaan. Hari ini kita mungkin tak lagi melawan penjajah bersenjata, tetapi kita melawan kebodohan, kemiskinan, dan korupsi. Maka, mari kita ingat, kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari darah dan air mata. Narasi ini adalah pengingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tak melupakan sejarahnya. Jika kisah ini membuatmu tergerak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Narasi Negeri. Karena di sini, kita akan terus menelusuri jejak sejarah, merangkai cerita, dan belajar agar masa lalu menjadi cahaya bagi masa depan.